Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari proyek yang kami buat, yaitu penerapan sistem informasi akuntansi penjualan pada kedai ST House. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sistem informasi akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Vivi Maria, Magister Komputer. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu ada Siska Vijanatin Alia dengan NIM 6321078, kemudian Agnes Catur Putri dengan NIM 632105151, dan yang terakhir Azra Lintang Inayah dengan NIM 632100373. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Dengan meningkatkan perkembangan usaha kedai teh, maka diperlukan pengembangan dan pengendalian dari sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan pada perusahaan. Salah satunya pada kedai teh ST House yang perlu memiliki kecepatan dan ketepatan dalam mencatat transaksi yang terjadi pada kegiatan penjualan, sehingga ST House dapat memperoleh sistem informasi akuntansi penjualan yang tepat dan akurat. Berikut merupakan struktur organisasi ST House. Pemilik memenuhi fungsi seorang manajer dan bertanggung jawab untuk mengawasi semua karyawan, memperkerjakan yang baru, dan fungsi umum lainnya. Kasir dan pelayan berada di bawah pengawasannya. Kedai ini juga memiliki T-Samlir atau dikenal familiar dengan T-Master yang bertugas meracik minuman teh. Di sisi lain, para pelayan bertugas membawa pesanan ke meja dan mengatur serta membersihkan setelah para tamu pergi. Di waktu senggang, mereka juga bertugas membersihkan area depan. Proses bisnis berjalan. 1. Penjualan. Pelanggan datang ke kedai lalu memilih menu dan dapat memesan lebih dari satu menu pada kasir. Pelanggan membayar biaya sesuai pesanan, kemudian kasir mencatat dan daftar transaksi penjualan dan pembayaran. Kasir membuat nota bukti pembayaran, selanjutnya pelanggan menerima bukti pembayaran. Jika T-Samler sudah selesai membuat makanan dan minuman yang dipesan oleh pelanggan, maka pelayan akan mengantarkan pesanan pada pelanggan. 2. Pembelian bahan baku. T-Samler melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku makanan dan minuman. Apabila persediaan tidak cukup atau habis, maka T-Samler akan membuat form permintaan barang kepada kasir. Setelah kasir menerima form permintaan barang, kasir akan memesan sejumlah barang dari supplier. Supplier akan mengirimkan barang sesuai dengan pesanan. Kemudian kasir akan menerima barang dan faktur pembelian. Lalu, membayar senilai barang yang telah dikirimkan sesuai dengan barang yang tertulis dalam faktur pembelian. 3. Proses pelaporan. Setiap minggu, kasir akan merekap semua laporan keuangan yang kemudian akan diberikan kepada pemilik pada akhir bulan. Berikut merupakan gambar activity diagram secara keseluruhan. Berdasarkan proses bisnis berjalan, aktivitas dimulai dari pelanggan yang melakukan transaksi dengan kasir, sesuai dengan yang dijelaskan pada proses bisnis berjalan penjualan. Lalu pada proses bisnis berjalan pembelian bahan baku dilakukan oleh kasir yang membeli barang kepada supplier sesuai dengan yang sudah di-request oleh T-Master. Selanjutnya, kasir akan memberikan laporan keuangan bulanan kepada pemilik dari hasil rekap mingguan yang telah dibuat oleh kasir. Selanjutnya ada spesifikasi sistem berjalan. Yang pertama ada dokumen masukan, yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data-data yang nantinya akan diolah dengan menghasilkan suatu keluaran yang dinamakan output. Dalam kasus ST House, dokumen masukannya yaitu faktur pembelian yang diberikan dari supplier dan diterima oleh kasir. Dokumen keluaran, yaitu dokumen yang dihasilkan dari catatan atas laporan yang dapat mendukung kegiatan manajemen. Contoh dari dokumen keluaran dalam ST House ini yaitu nota. Nota yang diberikan kepada pelanggan dari kasir sebagai bukti transaksi. Selanjutnya ada permasalahan pokok dan pemecahan masalahnya. Pertama, permasalahan pokok dan pemecahan masalahnya. Permasalahan pokok
Yang pertama, ada proses penyimpanan data yang berupa arsip, kurang begitu aman, dan pemakaian tempat yang boros. Kedua, ada proses pencatatan rekapitulasi laporan dan proses pemasaran masih manual sehingga tingkat keamanan datanya kurang efektif, efisien, dan akurat. Yang ketiga, ada pengecekan stok menggunakan sistem manual sehingga sering terjadi kesalahan stok yang menyebabkan proses penjualan terhambat karena tidak adanya stok barang. Pemecahan masalah yang kami lakukan yaitu merancang sebuah sistem penjualan terkomputerisasi untuk mempermudah dalam pencatatan transaksi dan proses pengolahan data. Yang kedua, menggunakan sistem penjualan sebagai alat bantu untuk mempercepat proses perhitungan dan pembuatan rekapitulasi laporan penjualan sehingga menjadi lebih efektif, efisien, dan akurat. Yang terakhir, yaitu menggunakan aplikasi keuangan agar proses pencatatan, penjualan, pendapatan, pengeluaran, dan jumlah stok akan lebih akurat dan tidak terjadi kesalahan stok. Kesimpulan, perkembangan teknologi sistem informasi sangat berpengaruh dengan berjalannya bisnis. Maka diperlukan pengembangan dan pengendalian dari bisnis sistem informasi akuntansi penjualan diterapkan pada perusahaan. Salah satunya pada kedai ST House yang perlu memiliki kecepatan dan ketepatan dalam mencatat transaksi yang terjadi pada kegiatan penjualan, sehingga ST House memperoleh sistem informasi akuntansi penjualan yang tepat dan akurat. ST House memiliki permasalahan pokok penjualan yang dapat diselesaikan dengan beberapa tindakan untuk melancarkan kegiatan penjualan agar lebih akurat. Kemudian, saran dan masukan. Berdasarkan hasil penulisan yang sudah dibuat dalam buku ini, maka penulis menyarankan ST House untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang terjadi untuk kelancaran bisnis kedai teh, yaitu dengan dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan sistem penjualan terkomputerisasi. Yang kedua, menggunakan alat bantu aplikasi keuangan. Yang ketiga, melakukan pelaporan secara rutin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.